Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Masa, anggota Latsar CPNS IPDN Angkatan 27 tahun 2021, PPSDM Regional Makassar, kelas E2 kelompok 3. Izinkan saya pada saat ini akan menjelaskan terkait kata upacara dan tata tempat. Ini merupakan tugas saya sebagai anggota Latsar CPNS IPDN Angkatan 27 tahun 2021, kelas E2 kelompok 3. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang ruang lingkup keprotokolan, terbagi atas 3, yaitu tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Saya akan membahas tentang tata upacara dan tata tempat. Tata upacara merupakan aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi, diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010, yang terbagi atas 3 jenis upacara, penemuan penyelenggaraan upacara, dan pakaian upacara. Jenis upacara itu terbagi atas 2, yaitu upacara bendera dan bukan upacara bendera. Pengelompokan jenis upacara terdiri atas 5, yaitu penerimaan tamara, penyelenggaraan upacara lainnya atau hari besar nasional, serensial, dan lain-lain, penyelenggaraan upacara penyelenggaraan resmi, perjamuan, pengaturan rapat atau sidang konferensi, dan perjalanan ke daerah atau LN. Dalam perhubungan penyelenggaraan upacara terbagi atas 3, yaitu perencanaan upacara, persiapan upacara, dan pelaksanaan upacara. Pakaian upacara terdiri atas 5, baik pejabat sipil maupun TNI Polri berbeda. Bisa dilihat pada gambar. Untuk jenis pakaian pada acara kenegaraan dan resmi diatur dalam pasal 3 Perpres 71 tahun 2018. Bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan contoh pakaian sipil lengkap atau PSL. Inilah pakaian dinas upacara dari TNI dan Polri. Ini pakaian dinas PNS di lingkungan Kemendagri dan Pemda yang diatur dalam Permendagri nomor 6 tahun 2016. Ini merupakan pakaian kebesaran. Dan ini pakaian nasional. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, dan mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas. Dalam aturan dasar tata tempat pertama, yaitu orang yang berhak mendapat tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang keempat, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah dan di tempat sebelah kanan luar. Kelima, apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu. Yang keenam, dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Pedoman tata tempat. Untuk urutan tata tempat di pusat, pertama itu Presiden RI, kedua Wakil Presiden RI, ketiga mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden RI, 4 Ketua Lembaga Negara, 5 Perintis Pergerakan Kebangsaan atau Kemerdekaan, 6 Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, 7 Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, Gubernur BI, Ketua Badan Penyelenggara Pemilu, Wakil Ketua BPK, MA, MK, dan KY, 8 Menteri, pejabat setingkat Menteri, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, serta Dubes LBBP RI, 9 Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU TNI, 10 pemimpin parpol yang memiliki wakil di DPR RI, anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung MA, Hakim MK, dan anggota KY Republik Indonesia, 12 pemimpin LN yang ditetapkan sebagai KN,
pemimpin lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, DGS dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggaraan Pemilu. 13. Gubernur Kepala Daerah, pemilik tanda jasa. 14. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu. 15. Pemimpin lembaga pemerintah non-kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf AD, AL, ANAU, TNI, Wakil Polri, Wakil Jakpung, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, pejabat eselon 1 atau yang disetarakan. 16. Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten atau Kota. Dan yang 17. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal terdapat pejabat negara atau pejabat pemerintahan baru yang belum disebutkan dalam undang-undang keprotokolan, urutan tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi diterapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang diatur dalam pasal 6 ayat 4 PP nomor 39 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang keprotokolan. Untuk urutan tata tempat di provinsi, pertama yaitu gubernur, 2 wakil gubernur, 3 mantan gubernur dan wakil gubernur, 4 ketua DPRD provinsi atau nama lainnya, 5 kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah, 6 wakil ketua DPRD provinsi atau nama lainnya, 7 sekretaris daerah, panglima komandan tertinggi TNI semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan tinggi di provinsi. 8 pemimpin parpol di provinsi yang memiliki wakil DPRD provinsi, 9 anggota DPRD provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota Majelis Rakyat Papua, 10 bupati atau wali kota, 11 kepala kantor perwakilan BPK di daerah, kantor perwakilan BI di daerah, ketua KPUD, 12 pemuka agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat tertentu di tingkat provinsi, 13 ketua DPRD kabupaten atau kota, 14 wakil bupati atau wakil wali kota dan wakil ketua DPRD kabupaten atau kota, 15 anggota DPRD kabupaten atau kota, 16 asisten sekda provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi dan pejabat eselon 2, dan yang 17 kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon 3. Untuk urutan tata tempat di kabupaten kota, pertama terdiri dari bupati atau wali kota, 2 wakil bupati atau wali kota, 3 mantan bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota, ketua DPRD kabupaten kota atau nama lainnya, 5 wakil ketua DPRD kabupaten kota atau nama lainnya, 6 sekretaris daerah atau komandan tertinggi TNI semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan negeri semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten atau kota. 7 lanjut pemimpin parpol di provinsi yang memiliki wakil di DPRD kabupaten atau kota, 8 anggota DPRD kabupaten atau kota dan nama lainnya, 9 pemuka agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat tertentu kabupaten kota, 10 asisten sekda kabupaten kota, kepala badan tingkat kabupaten kota, kepala dinas tingkat kabupaten kota dan pejabat eselon 2, kepala kantor perwakilan BI di tingkat kabupaten dan ketua KPU kabupaten atau kota. Ini merupakan contoh pengaturan tata tempat dalam posisi berdiri. Bisa dilihat pada gambar. Ini dalam posisi duduk. Ini dalam pertemuan atau tatap muka dalam teater. Ini layout tempat acara peresmian. Yang kiri posisi berhadapan dan yang kanan satu arah. Ini layout tempat acara jamuan santap malam kenegaraan. Kesimpulannya, aturan dasar tata tempat yang telah kita bahas bersama tersebut pada dasarnya mengandung esensi bahwa tata tempat atau presens mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas. Sekian dan terima kasih penjelasan.